Inilah rekomendasi pompa pendorong air dari Toren atau pompa booster anti cetek-cetek karena membrannya bagus, tidak mudah bocor dan otomatisnya juga bagus. Inilah tipe dari Panasonic GA130JAK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya ada pekerjaan memperbaiki otomatis cetek-cetek. Ya, ini udah umum ya teman-teman, dijadikan pompa pendorong ya memang salah peruntukan karena jangan pompa sumur. Yang kedua memang ya tabungnya Shimizu itu hanya memakai membran yang dipres saja, stable performance ya, bahasa dia. Jadi dulu pernah pakai yang model ada pentilnya, tapi ya memang resikonya bocor. Dan ini udah wajar aja ya teman-teman, apalagi otomatisnya dikencangin membrannya akan sobek. Istilahnya ini usia sudah saya sampaikan pada pemilik kos-kosan ya, ini karena kos-kosan ya pasti frekuensi hidup mati pompa itu sangat tinggi, jangan disamakan dengan rumah tangga biasa. Itu yang sering kadang tidak dipahami. Pompa saya di rumah kok awet-awet saja, yang di kosan sering rusak. Itu sering saya dapat keluhan seperti itu. Ya wajar ya, karena tingkat penggunaannya lebih tinggi, gampangnya gitu aja. Jadi kemarin sudah saya sarankan kepada beliau diganti aja tabungnya, memakai punya Panasonic. Tapi tahu sendiri teman-teman, kalau di Panasonic itu harganya nggak masuk akal itu. Kalau beli di online insya Allah lebih murah. Tapi kalau ini kita pasang di Shimizu insya Allah mungkin mentok ya. Saya belum pernah nyoba, tapi katanya kalau bisa yang pakai yang 126 saja. Ini milik 130 ini teman-teman. Jadi saya minta beliau itu membelikan yang 130. Gampang gitu, persamaan namanya sama, istilah serinya sama dengan Shimizu 130 gitu aja. Ini sawah mentok karena ini rata teman-teman, masuk ke dalam beratnya ya, sedangkan Shimizu itu menonjol ke luar ya. Mungkin tinggal ditambah double nipple sama shock itu agak ke sana, atau diposisikan berdiri tidak ada masalah. Nanti akhirnya nabrak ke otomatis gitu teman-teman. Ini saya minta dibelikan yang tipe 130 bukan 126 ya. Bedanya di ini, casingnya, tutup impellernya memakai kuningan. Kalau yang 126 dari plastik ya. Terus tabungnya lebih besar, kalau 126 lebih kecil. Jadi nanti untuk proses pemasangannya hanya masalah ini aja teman-teman. Kalau bisa dikasih pelumas ya, ini minyak goreng atau apa, karena nanti rata-rata susah dibuka karena plastik ketemu dengan besi. Saya tunjukkan seperti apa. Nyik katanya. Ya, ini ada keran bocor. Ya namanya bocor kecil-kecil, tabungnya kecil, ya sudah ini kembes. Seperti itu aja. Nanti pakai ini juga cetak-cetek, tetapi maksudnya intervalnya tidak seperti ini teman. Bocor ya harus diperbaiki. Pasti namanya cetak-cetek sama, cetak-cetek, cuman cetak-ceteknya itu cepat. Cetak-cetek yang normal sama cetak-cetek yang seperti ini beda. Ini nanti cetak-cetek juga teman-teman. Kalau mau ya dikasih tabung besar itu, tabung 19 liter nanti, tapi harus pesen ke pemiliknya rumah untuk dicek sesekali tekanan anginnya. Nanti bermasalah lagi nanti kalau kita jelaskan teman-teman. Jadi tetap ada maintenance. Jadi semua alat itu punya ada kelemahan dan kelebihannya sendiri-sendiri. Itu harus kita jelaskan ke pelanggan. Pak nggak pakai flow switch. Nah ini kamarnya ada di sejajar, hampir sejajar dengan toren. Nggak tinggi, torennya cuma 2 meter. Nah, bisa jadi nanti harus dipancing kalau flow switch itu dengan membuka keran yang lebih besar. Itu nanti harus dijelaskan semua ya. Konsep memilih pompa booster memang gampang-gampang susah gitu aja. Nggak beda jauh ya. Untuk apa, perpipaannya tinggal saya lepas saja itu. Kalau Shimizu memang ada ini flandes lebih mudah ini, tapi ini kan sudah ada watermur. Saya nggak beda, nggak merubah instalasi ini. Tapi memang Shimizu penampilannya oke lah. Itulah marketing ya teman-teman. Nah, kalau Panasonic nggak menarik gitu ya, buat dikasih kaki gitu ya, jangan kakinya langsung besi. Shimizu kan ada tatakannya gitu ya.
itu tetap penting ya, konsumen itu memperhatikan penampilan. Nah, kalau orang teknik sih nggak memperhatikan, kalau kita orang teknis ya nggak memperhatikan itu ya teman-teman, lebih ke konstruksi. Tapi kan konsumen melihat secara keseluruhan, beda pelanggan itu. Makanya Shimizu tetap market leader di pompa air. Ini tadi beli di toko langganan ya, bapaknya saya minta beli ke toko langganan saya, katanya toko langganan, Pak nggak pakai sanyo aja. Wah nggak mau, saya sudah diberitahu tukangnya untuk Panasonic. Teman-teman, sepanjang yang saya ketahui memang itu sanyo dan Panasonic itu satu pabrik. Jadi sanyo itu made by Panasonic karena sudah tidak ada pabriknya di Indonesia. Tetapi sepengalaman saya, tabungnya tidak tahan teman-teman. Sudah kita buktikan, saya sudah masang tabungnya saja untuk di pompa Shimizu. Pastinya kita kencangin otomatisnya, itu sampai sekarang tidak ada kendala pecah. Kalau sanyo insya Allah dipakai tidak sampai 1 tahun, kalau dikencangin ya otomatisnya sudah membrannya pecah. Tapi walaupun tidak dikencangin juga tidak tahan lama. Itu nggak tahu, padahal satu pabrik. Yang jelas saya sudah membuktikan memakai mau yang 126 apalagi yang ini 130 awet-awet saja, sampai sekarang tidak ada komplain. Jadi ya korban dari cetak-cetak itu apa ya, di otomatis gimana. Insya Allah ini membran, nah ini sudah dijelaskan, ini ada disekat gitu aja ya. Nah itu namanya dipakai istilah sendiri, New Strong Membran Stable Performance. Kalau yang di 230 insya Allah saya belum pernah mengalami jebol itu, tekanannya lebih tinggi. Jadi ini hanya seperti karet gitu aja teman. Sini apa ya, udara pertekanan tidak saya nggak tahu, tapi intinya bukan yang dipompa seperti ini. Kali ini kan diisi nitrogen. Ini kalau dibuka baut ini jangan dibuka ya, sudah ditulisi itu ada pentilnya, dan insya Allah rapat gitu teman, nggak pernah bocor dari pentilnya. Makanya pentilnya di skrup sekalian, tidak ditutup seperti tabung 19 liter pakai pentil seperti ban mobil itu teman. Saya pasang dulu, nanti seperti apa ya pastinya tetap cetak-cetak, tapi itu interval bukan yang tek-tek-tek pendek itu teman-teman, hancur nanti otomatisnya. Tuh sampai bakar itu. Gampangnya sudah waktunya gitu aja lah. Ini bukti kalau sudah keisi air membrannya ya, nyimpen air ya, harusnya memang nyimpen tapi enggak sebanyak. Tapi insya Allah ini sudah jebol membran ini, sudah full air, isinya tidak ada udara sama sekali. Kelebihan lain yang saya ketahui adalah ini teman-teman, untuk Panasonic dan sanyo adalah klep taboknya ini sangat rapat ya teman-teman, jadi langsung nutup gitu. Beda dengan punya Shimizu, itu biasanya terjadi kalau untuk booster tanpa dibantu dengan tusen klep, itu biasanya dia tidak langsung nutup, setengah ngambang. Akhirnya apa ya, terjadi water hammer. Itu pernah kasus seperti itu teman-teman, jadi pipanya keder semua ketika otomatis mati ya, karena masih kembali lagi ke sini ya, bisa didobeli dengan tusen klep. Tapi teman-teman, itu tidak saya dobeli karena beliau itu memakainya hanya jarang-jarang. Jadi ini dipasang di Indo kalau hanya perlu kencang saja. Ketika tidak perlu kencang tetap lewat pompa, tapi pompa mati gitu. Itu yang memang hambatan ya, harusnya ada bypass kalau yang benar. Itu kalau diberi tusen, nah tusen menjadi hambatan. Jadi akhirnya kalau tidak pakai pompa terlalu kecil kalau melewati tusen. Tapi kalau hanya mengandalkan klep tabok ini masih kencang gitu teman-teman. Jadi saya belikan klep taboknya punya Panasonic sembuh tanpa menambah tusen klep. Kelemahannya ini aja teman-teman. Nah, nepelnya ini dari plastik, hati-hati. Ini kemarin di resto mana itu, karena nggak ada tutupnya atasnya, kejatuhan apa itu, ulek-ulek kali atau layah atau cobek itu patah. Untuk masang-masang ini teman-teman, saya selalu seal tip plus lem yang cair ini. Apakah nanti bisa dilepas? Tetap bisa dilepas teman-teman. Tapi kalau tidak pakai lem insya masih ngembes gitu, apalagi yang ketemu besi ini. Kalau yang ini terlalu longgar,
Nanti kalau terlalu banyak siltip bisa pecah. Kita ini dulu dibiasakan oleh bapak saya untuk masang rapi, meskipun tempatnya nggak dilihat orang atau apapun, dibiasakan gitu. Tapi kalau sekarang kan nggak apa-apa ini teman-teman. Ya nggak apa-apa memang, karena ini tempat di atas. Ini konsep yang namanya kalau di tukang air itu asal mengalir, kalau di tukang listrik asal menyala. Ya udah, nggak ada masalah teman. Katanya kan yang penting fungsinya, betul. Tapi kalau bisa ya estetika itu ada. Kan selama ini gini aman, iya nggak apa-apa gitu aja teman-teman. Kalau semua masangnya bagus nanti nggak laku, itu aja hikmahnya teman-teman. Jadi kita tidak pernah menyalahkan model apapun, yaitu berarti kita diberi peluang rezeki dari sana. Tukang saya kadang sering, iku ya opo tuh pasangan tukang sopo, nggak usah gitu bro, itu sudah rezeki kita gitu loh. Kalau masangnya bener bagus ya nggak rusak, kita nggak dapat rezeki. Udah gitu aja, simple mawon. Jadi semua orang sudah diberi rezeki sendiri-sendiri. Makanya kita ya sedikit-sedikit kita sampaikan pesan moral gitu ya teman-teman. Makanya rezeki itu harus disakati, karena rata-rata rezeki itu sebenarnya dari kesulitan, penderitaan atau kesusahan orang lain. Sudah terpasang, malah saya hilangin semua siltipnya, mampet gitu teman-teman. Jadi menurut saya selama ini bagus ya, sebenarnya nggak perlu disiltip. Jadi o-ringnya itulah letak kerapatannya. Kalau o-ringnya kurang tebal, sudah rata, bisa dibuatkan dari karet ban bekas sebagai pengganti o-ring. Buntar gitu aja terus dilubangin gitu teman-teman. Kalau ini malah sebaiknya dikasih minyak goreng supaya licin gitu loh. Rata-rata yang murahan itu rapatnya seret itu bukan karena rapat, karena jeratnya ini yang bekasnya cetakannya itu nggak rata gitu teman-teman. Jadi kelihatan keras rapat, padahal hanya jeratnya aja, bagian tengahnya belum rapat. Itu teman-teman, sangat lama ya. Loh, adalah ada menetes ini. Oke, ya ini harus diperbaiki. Tapi intinya kebocoran segini tadi beda banget dengan yang tabungnya penuh air. Trek. Ini namanya cetek-cetek juga, tapi interval yang wajar teman-teman. Awet di mesin, tidak merusak otomatis terutama itu. Kalau ada yang bilang hemat listrik, ya hemat lah. Saya nggak pernah bahas hemat listrik gitu. Yang hemat listrik itu pompa Dragon masalahnya. Cukup lama. Padahal ini termasuk kencang kan teman-teman. Belum lagi ada pemakaian kita nggak tahu, karena stop kerannya induk sudah saya buka. Nah itu baru nyala. Ternyata di bagian hisap ini ada ngembes sedikit. Nah ini bekas lama ya, udah nggak perlu kita lepas ini teman-teman, karena ini bukan bertekanan ya. Karena sebelum tabok ke tabok, triknya kita cekik yang masuk ke pompa ini, itu saya cekik itu kan, yang stop keran sebelah kanan, dan dia menghisap sekuat-kuatnya. Nah, keluaran kita buka, terus kita olesi lem. Ini biasanya kita praktekkan di pompa-pompa sumur malah. Jadi ini dia menghisap sangat maksimal ya teman. Ya, sebaiknya sih diperbaiki ya teman. Tapi ini udah sore, airnya udah lama dimatikan, sudah mau dipakai karena kos-kosan. Ini aja. Terus ditambah siltip, dilem lagi, tambah siltip, dilem lagi. Gak perlu diikat karet ban. Jawa ini kan bukan bertekanan ya, tekanan dari toren aja. Jadi ini kehisap lem tadi, teman-teman. Sangat kuat sekali hisapnya karena inputnya dari toren saceki. Ini aja lem siltip. Ini kan perbaikan sementara. Tapi biasanya dari sementahun dipakai terus. Kalau mau lebih kuat biar kering, ditambah karet ban dulu. Nanti karet bannya dilepas sudah aman. Lagian lemnya tadi sudah terisap ke dalam, terisap ke celah-celah. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.